Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita bersama-sama bersatu hati menaikkan pujian dan syukur bagi Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama, sebab itu malam hari ini kita mau naikkan setiap hati kita. Kita bawa setiap persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih kalau kami boleh menerima begitu banyak kebaikan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami disanggupkan melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami sampai hari ini. Kami tahu bukan oleh karena kuatan gagah kami, tapi semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup kami. Sebab itu ajar hati kami bersyukur Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menaikkan setiap pujian kami. Biar setiap nyanyian hati kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih kami untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur karena kami tahu bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Setiap hari kami melihat betapa besar kemurahan lepas kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian kami bagimu, kami mau datang bersyukur Tuhan. Ajar hati kami selalu berseru, naikkan pujian hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. kepadamu. Terima kasih Bapa. Anugerahmu mempesonaku. Kami mau selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga di Ku matamu. mau selalu bersyukur. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga. Lagi bersama-sama dengan segenap hati, mari nyatakan terima kasih Tuhan kepadamu. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Ya Tuhan. Kau membuatku berharga di Mari dengan segenap hati. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Anugerahmu yang Kau mempesonaku. lakukan atas setiap kami. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau angkat hati. Kau membuatku berharga di mata
kepadamu. Sekali lagi bersama mari katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, setiap hari, setiap waktu, selalu setiap dan jam dalam hidup selalu kami Tuhan. Kau angkat hati, Selalu ada pengharapan yang Tuhan Kau beri bagi kami. membuatku berharga Amin. di mata-Mu. Kami bersyukur. Setiap hari kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun kami saat ini, ajar hati kami senantiasa mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh, ku mau selalu Bersyukur kepadamu Tuhan. anugerah-Mu. Anugerah-Mu mempesonaku, Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lagi bersama-sama kata, ku Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, oh, oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lagi bersama katakan, oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. oh, oh. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami. Setiap hari kami menikmati kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih-Mu. Segenap hati kami berseru. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Yesus, apa arti hidupku? Mari naikkan pujian ini kami. Kau tak berikan nyawa-Mu Yang terbaik tersedia bagiku. Amin Tuhan. Ku bersyukur Atas kasih karunia-Mu. Sama-sama mari katakan, oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur Ku bersyukur
atas kasih-Mu, atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik Kau tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari, Yesus, Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Mari sama-sama dengan segenap hati naikkan pujian ini. Mari bersama katakan, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik Kau tersedia sediakan bagiku. bagiku. Bersyukur Mari sama-sama dengan segenap hati kami katakan, Tuhan, oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Hati kami bersyukur, Tuhan, Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, Tuhan. Besar kasih setia-Mu atas hidup kami. Bahkan masa di mana kami tidak setia, Kau tetap setia atas hidup kami, Tuhan. Kau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Ajar hati kami selalu bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Oh Yesus, kami berseru, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sama-sama, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik. Amin. Tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku? Tuhan, Kau tak berikan nyawamu Tuhan, Engkau sediakan yang terbaik bagi setiap kami. terbaik. Kami tidak ragu, kami tidak takut karena kami tahu bahwa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi bersama naikkan pujian ini, mari nyatakan, oh Yesus, apa arti hidupku, Tuhan, bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik Kau sediakan bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujian-Mu, katakan, Yesus, apa arti hidupku? oh
tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Memilih Engkau Tuhan adalah bagian yang terbaik, yang tak tergantikan. Engkaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari datang dengan segenap hati kita. Malam ini sama-sama nikmati hadirat-Nya. Tuhan, Tuhan, kami mau menikmati Engkau. Dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Yes, Jesus. Oh, haleluya. Memilih Engkau, bersama denganmu Tuhan Yesus. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, paling berharga hanya Engkau, Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, amin, selamanya tak akan terganti. Yes, Jesus. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama-lamanya. Mari dengan segenap hati kita memilihmu, Yesus, yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, harga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi mari dengan segenap hati kita memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Yesus Tuhan, haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan izinkan kami boleh kembali berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali berjumpa di Mesbah Doa. Ya, setelah saudara menyaksikan perjalanan ke Turki, ya bagaimana kami bersama dengan rombongan Mesbah Doa yang lain mengunjungi ya 7 jemaat di Kitab Wahyu, dan seperti yang saudara lihat semuanya hanya tinggal menjadi reruntuhan saja, namun ada begitu banyak pengalaman yang kita belajar bahwa ya mari kita sungguh-sungguh menjaga iman kita. Mungkin gedung-gedung gereja itu akan hancur satu saat, mungkin bangunan-bangunan itu akan rapuh satu saat, tetapi jangan membiarkan iman kita menjadi reruntuhan, jangan biarkan iman kita hancur, ya dimakan oleh waktu, digeser oleh dunia ini, tapi biarlah di hari-hari terakhir ini kita boleh semakin meneguhkan iman kita, semakin mencari Tuhan, bahkan semakin hari kita semakin berjalan bersama Tuhan, sehingga ya hidup kita, iman kita terus berdampak, dan bahkan itu kita turunkan kepada anak cucu kita, sehingga kekristenan tidak hanya menjadi sejarah, tapi kekristenan menjadi satu kegerakan, ya karena ada Kristus yang hidup dalam hidup kita, karena ada iman yang hidup, ada iman yang bangkit saudara ya. Dan baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini ya, dan saya akan bacakan kesaksian dulu yang sudah masuk ya sebelum kita melanjutkan. Shalom Ibu Pendeta Debbie, saya dari Balikpapan. Saya mau bersaksi Bu, ya saya ini pengikut setia Mesbah Syukur dan juga Mesbah Doa, walaupun tidak tepat waktu live-nya. Ya kadang-kadang Mesbah Syukur ya saya ikuti di jam lain. Oh iya Bu, ya saya mau bersaksi, ya sungguh Tuhan Yesus itu baik. Ya, jadi beberapa bulan yang lalu saya masuk rumah sakit karena HB saya tiba-tiba turun. Ya, dan ya kata dokter, menurut dokter fungsi ginjal saya tidak baik. Ya, jadi dokter menyarankan saya untuk ya bisa dipikirkan mengambil tindakan cuci darah. Waduh, saat itu ya pasti syok saudara mendengarkan itu ya. Namun saat itu saya bergumul. Saya berat ya berpikir kalau harus cuci darah, saya tidak mau. Dan akhirnya saya berdoa, saya datang kepada Tuhan, ya saya minta supaya Tuhan dapat memulihkan segalanya. Ya saya berdoa, bahkan saya mengangkat perjamuan kudus. Dan saya melakukannya sendiri Bu, ya karena ya saya tidak tahu kata-katanya untuk melakukan perjamuan kudus itu. Jadi saya putar kembali Mesbah Doa Ibu yang ada perjamuan kudus. Saya mulai mengikuti itu. Dan saya juga pakai perjamuan kudus itu ya, dan yang saya pakai perjamuan itu hanya air. Ya saya pakai perjamuan itu hanya air saja, bahkan ya kue biasa. Dan ya Tuhan itu ajaib ya, dan Tuhan itu luar biasa Bu. Ya puji Tuhan ya, setelah saya berdoa meminta kesembuhan, HB saya membaik, bahkan juga ginjal saya membaik ya. Dan ketika saya periksa ke dokter, ya dokter bilang ya semuanya membaik, dan dokter berkata Tuhan yang melakukan ini dan Tuhan yang menyembuhkan. Ya ini semua ya Tuhan luar biasa. Ya dan saya juga ada minum obat-obatan ya dari dokter. Ya dan puji Tuhan Bu, Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan Yesus luar biasa. Inilah kesaksian saya ya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Ya saudara, ya kita mendengar satu kesaksian ya bagaimana Tuhan itu ajaib. Dan saya percaya ya terjadilah sesuai dengan iman. Ya
Tidak semua orang juga bisa mengalami hal yang sama. Namun Tuhan melihat iman dan hati kita. Ya, ada yang bisa langsung disembuhkan, ada juga yang seringkali Tuhan izinkan harus melewati operasi. Namun setiap proses yang kita jalani, percayalah bahwa ya itu semua Tuhan izinkan supaya ada kesaksian, ya ada pengalaman iman bagaimana kita menjalani hidup ini dan bagaimana kita terus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Ya, terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Ya, dan kita percaya kita semua pasti menang. Ya, asalkan kita tetap berpegang pada Tuhan, tetap setia dan tetap ya beriman kepada Tuhan. Dan baik saudara, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Mazmur 107 dan hari ini kita masuk ke Mazmur 108. Ya, ucapan syukur dan doa, judulnya syukur dan doa. Ya. Ayat yang pertama nyanyian Mazmur Daud, ya, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ya, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Ya, saudara, Mas Daud menuliskan ya ini ya bahwa Daud berkata dia mau bermazmur kepada Tuhan. Ya, dia mau menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Daud bahkan berkata, ya, hai jiwaku, ya, bangunlah, ya, dan aku mau bermazmur bagi Tuhan, mau menyanyi bagi Tuhan. Ya, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Ya, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Ya, sebab Tuhan itu baik. Saudara, kita melihat di sini satu pilihan yang Daud pilih di dalam kesesakannya, bahkan dia mau terus menyanyi, bermazmur dan memuji Tuhan. Ya, satu hal yang perlu kita tiru dari Daud adalah dia selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Ucapan syukur selalu ada di mulutnya Daud. Ya, dia selalu menaikkan, memuliakan nama Tuhan. Ya, sebab Tuhan itu baik. Ada banyak hal yang tidak baik seringkali terjadi di hidup kita, tapi jangan sampai hal yang tidak baik itu membuat kita akhirnya tidak bersyukur, bahkan melupakan kebaikan Tuhan. Orang yang tidak bersyukur artinya dia melupakan kebaikan Tuhan. Ya, orang yang bersyukur, ya dia selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Makanya kalau orang itu malas bersyukur, maka dia akan rajin bersungut-sungut. Sebaliknya, orang yang rajin bersyukur, dia malas untuk bersungut-sungut. Dan dosa sungut-sungut itu adalah dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita lihat di Alkitab, selalu saudara, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Ya, dalam segala keadaan orang yang selalu bersyukur itu hidupnya terlihat ya penuh sukacita, ada damai sejahtera. Sebaliknya, orang yang gak bersyukur ya hidupnya berat, tertekan, penuh masalah, sakit penyakit dan lain sebagainya. Ya, namun ketika kita ini rajin bersyukur saudara, dalam segala keadaan kita mau belajar untuk bersyukur. Ya, sama seperti Daud. Ya, Daud berkata, ya aku mau bersyukur, hai jiwaku bangunlah. Ya, kenapa Daud memerintahkan jiwanya untuk bangun? Sebab ya kalau jiwa kita ini tidur, ya maka pikiran, perasaan, kehendak kita mati karena tekanan, persoalan, masalah yang kita hadapi. Lalu kita ini ya jiwa kita ini down, tertekan, ya maka kita jadi sakit jiwa, mudah marah, tersinggung, kecewa, khawatir, cemas, ya itu justru akan membuat ya tubuh kita kehilangan kekuatannya. Ya, tetapi orang yang bersyukur itu punya kekuatan saudara untuk menghadapi hidup. Ya, Daud sangat percaya dia bersyukur atau dia bersungut, ya lebih baik bersyukur karena
kalau kita hanya bersungut-sungut itu nggak akan merubah keadaan, justru mempersulit hidup kita dan berkat-berkat Tuhan itu terhalang. Tapi ketika kita belajar bersyukur dalam segala keadaan, maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi, kita akan melihat pertolongan Tuhan datang. Ya, karena itu Daud bilang, bangunlah hai jiwaku. Kita yang harus membangunkan jiwa kita untuk bersyukur. Ya, kita yang harus membangunkan hidup ini untuk bersyukur. Daud berkata, ya, hai gambus, hai kecapi, ya, aku mau membangunkan fajar. Ya, bayangkan loh, Daud bilang dia mau membangunkan fajar dengan ya ucapan syukurnya, saudara. Di antara bangsa-bangsa aku mau bersyukur, kata Daud. Kenapa? Karena ya Tuhan itu besar, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Ya, kesetiaan Tuhan itu sampai ke awan-awan. Kasih setia Tuhan itu besar, kata Daud ya. Bahkan ya lebih dari segala-galanya, saudara. Ya, dan Daud berkata di sana, kalau kita lihat ayat yang berikutnya, ya dia bilang kasih setia Tuhan itu besar sampai ke langit, bahkan sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Tuhan, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Ayat 7, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Ya, Daud berkata, ya selamatkan Tuhan, ya jawablah aku, ya, dan luputkan orang-orang yang Kau cintai. Ya, ayat 8, Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot, ya hendak kuukur, kata Tuhan. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah perlindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Ya, jadi ini adalah bagian-bagian tanah-tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tanah-tanah yang Tuhan janjikan untuk mereka duduki, mereka masuki, dan itu semua Tuhan yang sudah mengaturnya. Ya, dan dikatakan di sana bahwa ya itu adalah musuh-musuh dari orang Israel, Moab, Edom, Filistea. Ya, itu adalah daerah-daerah musuh-musuh Israel yang berturut-turut itu berada di sebelah timur, selatan, dan barat. Mereka membenci Israel, ya, dan Allah Israel mereka benci. Ya, dan tetapi Tuhan menyatakan kehendaknya, dikatakan bahwa Tuhan itu melepaskan mereka daripada orang-orang jahat dan musuh-musuh mereka. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Ya, Daud mengutip, saudara, bahwa bangsa Israel pernah dibiarkan Tuhan. Ya, mereka rasanya maju sendiri. Ya, bahkan seringkali, saudara, ya memang Tuhan biarkan bangsa itu ketika mereka memberontak, melakukan dosa. Ya, Tuhan tidak beserta dengan mereka. Sebenarnya bukan Tuhan tidak menolong dan beserta. Tuhan ada, tapi Tuhan sengaja membiarkan agar mereka tuh bertobat, kembali kepada Tuhan, supaya janji-janji Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan tidak terhalang oleh dosa-dosa itu, saudara ya. Dan mereka di sini Daud mengutip bagaimana ya ketika seringkali Tuhan mengizinkan seolah-olah dibiarkan dan Tuhan tidak menuntun mereka. Dikatakan Daud bilang, engkau tidak maju bersama-sama kami, bersama tentara kami. Ya, dan Daud berkata, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Daud hanya mengandalkan Tuhan, dan dia berkata sia-sia kalau mencari pertolongan dari manusia. Tidak ada apa-apanya, saudara. Ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ya, Daud berkata bahwa ya hanya Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan. Ya, hanya Tuhan yang sanggup memberikan ketentraman, bahkan kemenangan dan sukacita yang besar. Bahkan
dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara besar, sebab ya hanya dari Tuhan itu datang penyelamatan, sebab Tuhan sendiri yang akan meluputkan kita dari musuh-musuh kita. Karena itu saudara, ya mari kita ini mau sungguh-sungguh lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, agar hidup kita di hari-hari ini, di akhir zaman ini, semakin banyak hal-hal yang tidak berkenan, semakin banyak hal-hal yang rasanya mau menggoyahkan iman kita, musuh-musuh yang tidak terlihat itu datang, tapi biarlah Tuhan senantiasa ya menjadi sandaran kita, menjadi kekuatan kita, supaya ya jangan pernah menyerah, tapi kita menjadi orang-orang yang terus dikuatkan Tuhan. Ya mari kita mau satukan hati, kita renungkan firman ini dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Tuhan yang terus berbicara kepada kami lewat firman-Mu, Engkau Tuhan yang terus menuntun kami, Engkau Tuhan yang terus memberitahukan arahan firman-Mu kepada kami. Kami belajar dari Daud yang terus mau memuji Tuhan. Bangunlah hai jiwa kami untuk terus memuji-muji Tuhan dalam segala keadaan. Kami mau percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu ada beserta dengan kami, Tuhan selalu menopang kami. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus sungguh-sungguh mencari Engkau, yang sungguh-sungguh berserta Tuhan, ya selalu mengandalkan Engkau. Kami tahu penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Mereka yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kau juga Tuhan yang sanggup memulihkan setiap mereka Tuhan, yang hari-hari ini terikat jatuh dalam masalah-masalah, yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, perselingkuhan, hutang piutang, amarah, kebencian, kepahitan. Tuhan lepaskan dan bebaskan kami, agar hidup kami ada damai sejahtera. Tuhan juga memberkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang terlilit hutang piutang. Tuhan tolong turut bekerja dalam keadaan keuangan kami, pulihkan Tuhan. Yang mencari pekerjaan, yang merindukan keturunan, bukakan kandungan yang tertutup, yang ingin menjual aset, pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang terutama kami hanya mengandalkan Tuhan, sebab sia-sia pertolongan dari manusia. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu, mereka yang sungguh-sungguh merindukan pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, pernikahan, suami-suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Keluarga kami menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati, Engkau terus menyediakan semua yang kami perlukan, sebab Engkau Tuhan Allah Yehova Jireh yang mencukupkan semua kebutuhan hidup kami. Ajar kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan buat Indonesia tercurah dalam nama Yesus. Berkati bangsa ini Tuhan, berkati dengan keamanan, ketentraman, kesejahteraan, roh takut akan Tuhan. Terutama kami minta hujan pertobatan buat Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah, hujan Roh Kudus dicurahkan, sehingga Indonesia boleh bangkit menjadi negara yang dipulihkan Tuhan. Pemerintahannya orang-orang takut Tuhan, Bapak Presiden Pak Prabowo, Gibran, semua jajaran kabinet yang ada, Tuhan pulihkan, dan roh takut Tuhan ada dalam hidup mereka. Bawa bangsa ini terus Tuhan untuk menjadi bangsa yang menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Tuhan jauhkan bangsa ini dari noda persinahan para pemimpinnya, jauhkan dari korupsi Tuhan, supaya sungguh-sungguh bangsa ini boleh berdiri atas kebenaran-Mu Bapa. Kami terus menopang Indonesia dalam tangan Tuhan, diberkati ladangnya, tanahnya, sawahnya, perkebunan, peternakan, pertambangan, pertanian di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lautan Tuhan tercurah, anugerah-Mu melimpah Bapa, agar boleh sungguh-sungguh setiap orang boleh mencari Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami tidak bercacat celah sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus
memberkati saudara, dan jangan lupa Mesbah Doa Onsite tanggal 19 Juni. Kita akan sama-sama berjumpa. Buat saudara yang ingin berjumpa boleh datang, catat tanggal 19 Juni di Citycon Sleepy ya, jam 6:30 malam. Ya, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa Onsite. Kita bertemu dan kita berdoa bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.